Sobat Real Access, dari pertanyaan tadi, bagaimana ketentuan mengenai mutasi karyawan? Bukan ke anak perusahaan dan bukan juga ke cabang perusahaan. Jadi sebenarnya mutasi ke mana ya? Mungkin mutasi ke lokasi proyek ya, pindah lokasi proyek perusahaan, tapi masih di dalam satu perusahaan. Nah, bagaimana ketentuannya? Kita akan menjawabnya di video ini. Jadi mutasi karyawan itu kan perpindahan karyawan ya dalam lingkungan pekerjaan di dalam perusahaan. Jadi variannya bisa mutasi jabatan atau mutasi wilayah kerja. Mutasi jabatan misalnya dari Departemen Procurement ke Departemen Operasional. Atau mutasi wilayah kerja misalnya dari cabang perusahaan yang satu ke cabang perusahaan yang lain, atau bisa juga pemindahan lokasi proyek pekerjaan. Tetapi yang perlu diingat adalah di dalam mutasi karyawan ini itu harus dilakukan di dalam satu perusahaan. Jadi perspektifnya adalah mutasi dalam lingkungan manajemen perusahaan dengan varian tadi. Bisa mutasi jabatan atau bisa juga mutasi wilayah kerja. Bagaimana ketentuan mengenai mutasi ini? Tentunya karyawan yang akan dimutasi bisa mengecek pertama di perjanjian kerjanya, bagaimana perjanjian kerja mengatur tentang mutasi tersebut, atau bisa juga dicek di peraturan perusahaannya, bagaimana peraturan perusahaan mengatur ketentuan mutasi kerja tersebut. Dan kalau di perjanjian kerja atau di peraturan perusahaannya tidak mengatur mengenai mutasi kerja, maka tentunya diserahkan kepada kesepakatan di antara perusahaan dan karyawan. Jadi kalau perusahaannya meminta karyawan untuk melakukan mutasi lingkungan kerja, maka ini juga tergantung dari kesepakatan dengan karyawannya. Akan tetapi yang perlu diingat adalah mutasi ini harus dilakukan dalam satu perusahaan, di dalam lingkungan manajemen perusahaan, bukan dilakukan antar perusahaan ya, karena biasanya di dalam praktek terutama di perusahaan-perusahaan grup atau grup company ini biasanya mutasi yang dilakukan itu kadang terjadi antar perusahaan atau antar anak perusahaan atau dari induk perusahaan ke anak perusahaan. Misalnya begini, ada induk perusahaan, katakanlah PTA. PTA ini punya anak perusahaan, yaitu PTB dan PTC. Nah, mutasi yang dilakukan kadang sering terjadi misalnya dari induk perusahaan, dari PTA, dimutasi ke PTB. Atau bisa juga terjadi karyawan di PTB dimutasi ke PTC. Jadi, mutasinya itu terjadi antar perusahaan, antar PT, antar badan hukum. Nah, kalau hal itu yang terjadi, kalau mutasi atau pemindahan itu dilakukan antar perusahaan, antar PT, antar badan hukum, maka ini bukan merupakan sebuah mutasi ya, karena kalau mutasi itu perspektifnya adalah pemindahan di dalam internal perusahaan, di dalam lingkungan manajemen perusahaan. Jadi mutasi itu perspektifnya adalah perspektif manajemen. Sedangkan kalau pemindahan karyawan dari perusahaan satu ke perusahaan lain, PT satu ke PT yang lain, dari badan hukum satu ke badan hukum yang lain, secara hukum konstruksinya ini bukan pemindahan karyawan atau bukan mutasi, tetapi pemutusan hubungan kerja dan pembuatan perjanjian kerja baru. Jadi kalau pemindahannya itu dilakukan antar perusahaan, antar PT, maka ada dua langkah yang sebenarnya harus dilakukan. Yang pertama adalah melakukan pemutusan hubungan kerja dari perusahaan yang sebelumnya. Lalu yang kedua, dilakukan pembuatan perjanjian kerja baru ke perusahaan yang baru. Misalnya, seorang karyawan dari PTB tadi sebagai anak perusahaan dari PTA, dia dipindahkan ke PTC, anak perusahaan dari PTA juga. Di dalam praktek biasanya ini sering terjadi. Maka ketika terjadi pemindahan dari PTB ke PTC, ada dua langkah yang harus dilakukan. Yang pertama,
melakukan PHK dulu di PT B, dan karena dilakukan PHK maka tentunya harus diselesaikan dulu hak-hak dari si karyawan ini. Apa saja hak-haknya? Pertama, uang pesangon, ada juga uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Jadi karena dilakukan PHK maka hak-hak karyawan ini harus diselesaikan dulu. Baru setelah dilakukan PHK dan penyelesaian hak-haknya, ketika masuk ke PT C, PT anak perusahaan PT A juga, maka dibuatlah perjanjian kerja yang baru dan karyawan tersebut memulai lagi hubungan kerjanya dari awal. Jadi kalau misalnya karyawan itu sudah bekerja selama 2 tahun di PT B, ketika dia masuk ke PT C, dia dimulai dari nol lagi, dari tahun pertama lagi. Jadi berbeda ya konstruksinya. Kalau mutasi itu perspektifnya adalah perspektif manajemen di dalam lingkungan internal perusahaan. Sementara kalau pemindahan karyawan dari perusahaan satu ke perusahaan lain, dari PT satu ke PT yang lain di dalam satu grup misalnya, maka konstruksinya ini bukan mutasi, tetapi PHK dan pembuatan perjanjian kerja baru. Nah, kondisi mutasi atau pemindahan ini antara dua jenis tadi, baik itu di lingkungan internal perusahaan maupun antar perusahaan, tentunya akan membawa konsekuensi yang berbeda ya. Kalau mutasi di dalam lingkungan internal perusahaan, mutasi antar manajemen perusahaan, misalnya ke cabang perusahaan atau ke lokasi proyek yang lain atau pindah departemen, mungkin konsekuensinya tidak terlalu besar, hanya pemindahan atau mutasi biasa saja. Tetapi kalau pemindahan itu dilakukan antar perusahaan, ini tentunya yang akan membawa konsekuensi yang cukup besar. Dan biasanya ini di dalam praktek sering terjadi di dalam sebuah grup perusahaan ya. Kerumitannya nanti soal penghitungan penggajian karyawan ya, dan laporan keuangan terutama di pos penggajian. Atau bisa juga misalnya dalam hal kewajiban untuk melapor ketenagakerjaan atau WLPK, wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan. So, buat baik perusahaan maupun karyawan harus memperhatikan hal ini ya. Jadi jangan asal pindah-pindah karyawan aja atau asal mutasi saja. Perlu juga diperhatikan mutasinya ini dilakukan di lingkungan internal atau eksternal. Meskipun pemindahan itu dilakukan di dalam sebuah grup perusahaan, sepanjang pemindahan itu dilakukan beda perusahaan, beda PT, beda legal entity, maka prosedurnya yang harus dilakukan adalah PHK dulu dan membuat perjanjian kerja baru. Beda halnya dengan mutasi internal antar manajemen yang perspektifnya sangat manajemen tentunya dan bisa dilakukan dengan lebih mudah. So, demikian penjelasan ini kami sampaikan. Semoga memberikan informasi dan cukup bisa menjawab pertanyaan di awal tadi ya. Salam.